Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelumnya saya juga ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Boboto, ada satu hal yang memang masih mengganjal mungkin ya di pertanyaan teman-teman Boboto atau di benak teman-teman yang menanyakan masalah siapa sebetulnya investor atau sponsor yang akan masuk ke PT PBB untuk menjalin kerjasama membenahi stadion maupun training center. Nah ini kan kemarin sempat dibahas gitu ya mengenai Allianz dan juga World Bank atau Bank Dunia. Apa sebetulnya peran dari kedua investor atau calon investor yang akan masuk ini. Nah ini kita akan coba sedikit lebih panjang gitu ya, karena sekarang hari Senin. Teman-teman juga mode serius lah biasanya hari Senin, jadi kita bahas lebih mendalam lagi, lebih setidaknya lebih detail lagi lah. Kalau kemarin kita bahas dicampur dengan KDB, jadi rada terfokus gitu ya teman-teman. Jadi sekarang kita lupakan saja KDB lokal karena ya itu hanya hiburan semata teman-teman. Namun sekarang kita coba bahas biar tidak banyak pertanyaan yang memang masih menggantung gitu ya. Baik teman-teman, yang pertama ini masalah Allianz. Allianz ini apakah memang menjadi salah satu investor atau sponsor yang akan mendanai Persib Bandung atau PT PBB membenahi GBLA atau ya apa turunannya lah dari mulai training center ataupun training ground gitu ya. Yang pertama teman-teman, Allianz merupakan salah satu investor betul dan juga sponsor betul teman-teman, namun belum deal dan belum fix gitu ya, karena untuk PT PBB sedang menjalani beberapa penjajakan juga dengan beberapa sponsor atau calon investor yang lainnya, terutama yang ada juga itu kan kalau Allianz dari luar negeri lah gitu ya, dari Eropa, dari Jerman. Ada juga sponsor atau calon investor dari lokal juga teman-teman. Nah ini memang kenapa disebut calon investor atau calon sponsor, karena ternyata itu agak sedikit berbeda pengertiannya. Kalau sponsor ya mungkin hanya dananya sekian yang akan dikasih. Kalau investor, nah investor ini ya selama Persib jangka panjang untuk nyewa GBLA, calon investor juga ya akan jangka panjang lah untuk memberikan sumbangsinya. Nah bagaimana untuk kelanjutannya nanti kita bahas itu. Kita balik dulu ke Allianz. Jadi Allianz adalah salah satu calon investor dan calon sponsor yang akan mendanai PT PBB. Selain itu juga ada dari beberapa brand lokal gitu ya, brand lokal di Indonesia ya. Salah satunya juga mungkin nantinya sudah familiar di telinga netizen Indonesia atau di telinga orang umum lah gitu, bukan hanya yang senang sepak bola, tapi di luar sepak bola pasti tahu brand ini gitu ya. Nah beberapa lain juga masih memang menunggu untuk final decisionnya atau final yang mengenai siapa yang akan akhirnya dipilih oleh PT PBB itu belum teman-teman, tapi bocorannya ya setelah akhir musim ini gitu ya. Jadi akhir musim ini kita lihat dulu, makanya manajemen ingin melihat prestasi Persib Bandung, insya Allah mudah-mudahan back to back juara. Setelah itu baru ya bisa menjual lebih tinggi gitu ya, lebih bonafit lagi lah untuk menawarkan ke perusahaan yang memang bagus dan juga bisa memberikan keuntungan berlebih untuk Persib Bandung. Jadi ditunggu sampai dengan akhir musim ini. Yang pertama clue-nya gitu. Jadi belum sampai ada yang belum dipilih atau yang belum ada siapapun yang memang sudah resmi menjadi sponsor Persib Bandung untuk mendanai renovasi stadion dan juga training center. Namun ya ditunggu saja sampai dengan akhir musim. Itu yang pertama ya teman-teman. Yang kedua, selain Allianz itu katanya ada peran dari Bank Dunia. Ini apa sih maksudnya Kang? Biar kita nggak bingung katanya. Kemarin kan ada Bank Dunia, ada Allianz juga, tapi katanya dua institusi ini berbeda gitu perannya. Nah ini teman-teman,
Untuk yang Allianz ini kan calon investor atau calon sponsor seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau investor ini untuk jangka panjang, tapi kalau sponsor hanya beberapa musim saja gitu ya. Nah, ini dananya pun yang nanti disediakan berbeda tergantung negosiasi dengan PT PBB dan ya pihak-pihak yang terkait gitu ya. Nah, kalau memang Bank Dunia ini perannya sebagai apa? Katakanlah teman-teman nanti berbagi peran nih, misalkan Persib katakanlah dengan Allianz dulu lah ya. Persib dengan Allianz menjalin kerjasama untuk membangun apa dulu nih, renovasi stadion katakanlah, karena ya Allianz sendiri lebih fokus sepertinya ke stadion GBLA gitu ya, sehingga misalkan Allianz kerjasama jadi dengan Persib Bandung, ini berapa dana yang disediakan Allianz, katakanlah cuma 800M bisanya, atau 900M, atau paling mentok 1 triliun misalkan gitu ya, untuk mendanai ya renovasi stadion GBLA. Nah, ini kan tentu kalau untuk renovasi ini apakah memang pure atau full nantinya dipakai untuk renovasi stadion? Kalau betul ya berarti kan tidak ada dana untuk membangun training center. Nah, dananya ini yang diperlukan apa atau dari mana gitu ya untuk membangun training center? Maka datanglah Bank Dunia atau World Bank ini. Ya lebih kurangnya memang sepertinya akan memberikan pinjaman teman-teman, kalau jadi ya, kalau jadi, karena ini semuanya masih dibicarakan, masih dihitung untung rugi dan lain sebagainya. Jadi Bank Dunia perannya di sini adalah memberi setidaknya dana segar untuk PT PBB. Nah, untuk apa ya namanya, peminjaman atau bunga dan lain sebagainya, itu jujur saya juga masih belum dapat bocoran, tapi yang jelas ya namanya Bank Dunia ya kita tahulah pasti setidaknya pengucuran dana itu tidak gratis dan harus ada timbal balik. Nah, jenis timbal baliknya ini berbagai macam, bisa misalkan bunga atau misalkan bisa dikasih lahan dan lain sebagainya. Ya ini ya kita nggak tahulah masalah itunya, tinggal urusan manajemen kalau itu. Tapi balik lagi, kalau untuk Bank Dunia ini misalkan katakan Persib butuh dana berapa ratus M gitu ya, sedangkan dari satu sponsor ya ini masih belum cukup untuk membangun training center. Makanya bisa jadi Bank Dunia, bisa jadi mungkin sponsor yang lain atau calon investor yang lain masuk untuk membangun training center. Jadi nanti berbeda, untuk renovasi stadion katakanlah dari Allianz, untuk training center nanti dananya dari si A, si B, si C gitu ya. Nah, ini masih menjadi bahan pembicaraan, makanya belum ada yang deal, karena ini sungguh melibatkan banyak pihak. Makanya sampai dengan Pemkot Bandung pun ya ikut campur. Kenapa bisa sampai ikut campur? Karena kan ini masih aset daerah gitu ya, untuk GBLA ini masih aset pemerintah. Lalu juga untuk perizinan, kita tahulah di Indonesia perizinan itu tidak semudah, katakanlah tidak semudah negara Vietnam gitu. Kalau yang mau invest modal, disediain sama pemerintahnya tempatnya, lahannya, pekerjanya, semua dipermudah dan tidak ada japrem, tidak ada ormas gitu ya, segala macam. Untuk perizinan pun mudah. Nah, kalau di sini kan masih banyak urutan yang harus dilewati, sehingga ya harus ada peran pemerintah di situ untuk memperlancar ataupun ya mungkin membantu hal-hal yang diperlukan gitu ya teman-teman. Nah, makanya ya tidak terlepas lah kenapa harus Pemkot ikut campur dalam pembangunan TC atau segala macam, karena memang institusi di Indonesia perlu ya gitulah, tahu sendiri lah, harus ikut campur gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya ini teman-teman, kalau untuk katakanlah nantinya misalkan sudah jadi gitu ya Allianz ataupun beberapa sponsor yang lain, atau memang katakanlah Bank Dunia jadi masuk kerjasama dengan PT PBB, apa saja yang akan dibangun? Yang pertama itu tadi, kalau untuk renovasi stadion ini masih hubungannya dengan infrastruktur teman-teman. Jadi ya dana katakanlah 900M gitu ya, 900M ini digunakan untuk renovasi, baik itu apanya kita juga masih harus
apa ya, lihat ininya dulu lah nanti untuk desain dan lain sebagainya. Tapi yang jelas katanya nanti akan ada merchant di luar stadion, ada pembenahan juga nantinya, ada untuk ya UMKM-nya, lalu ada mode transportasinya yang sedang dibicarakan dengan Pemkot Bandung gitu. Nanti misalkan ke GBLA itu ada penjemputan lah, entah itu dari stasiun Cimekar, kereta lokal Bandung Raya gitu ya ke stadion, atau misalkan dari mana ada penjemputan ke stadion, dan lain sebagainya. Ini mungkin memang masih ada regulasinya yang harus terus dibicarakan, sehingga yang paling utama lebih jelas adalah penentuan dulu siapa sebetulnya investor atau calon sponsor yang utamanya dulu, dan kalau sudah deal baru diomongin masalah dana yang akan dikucurkannya berapa, sehingga jelas nanti desainnya bagaimana, apa saja yang diperlukan dan lain sebagainya. Ini lebih jelas lagi gitu ya teman-teman. Jadi ya kenapa tidak hanya satu brand saja yang memang mendanai PT PBB untuk mengembangkan GBLA ataupun membangun training center ini. Jadi memang perlu banyak biaya di sini dan perlu banyak perhitungan juga lah untung atau ruginya gitu. Jadi ya ditunggu saja, sabar dulu saja. Tapi yang jelas mimpi daripada PT PBB ini atau manajemen Persib Bandung memang sudah sangat besar sekali dan sudah ada langkah ke situ ya. Jadi tidak stuck aja di situ, tidak diem sebelum-sebelumnya kan gitu, cuma perencanaan tapi ya diemnya lambat gitu. Tapi kalau sekarang progresnya udah langsung ningkat lah. Makanya kemarin juga FIFA datang sini, itu juga sudah ada perwakilan dari PT LIB ya teman-teman, ada perwakilan dari PT LIB. FIFA juga mendatangi beberapa klub di Indonesia yang mungkin melihat sekarang progres Persib Bandung juga ya, mungkin dengan adanya kabar itu mempertegas bahwa ya mudah-mudahan Persib menjadi trend center klub Liga 1 khususnya di Indonesia, yang memang kalau jadi dengan Allianz ya bisa jadi salah satu klub yang mungkin semakin dilirik banyak calon sponsor yang lain gitu ya teman-teman. Namun ya ini juga bisa jadi Allianz, bisa jadi bukan gitu. Jadi apakah memang benar atau batal atau bagaimana, karena semuanya masih penjajakan, masalah dana pun masih belum fix gitu ya. Kalau kemarin masih ada yang bilang 1,5 T itu apakah benar atau tidak, ya ini masih 50-50 teman-teman. Tapi yang jelas memang butuh dana besar gitu untuk membangun beberapa mimpi daripada Persib Bandung ke depannya. Renov stadion, lalu pusat sport tourism itu kan ya banyak lah, bangun museum, bangun transportasinya, lalu UMKM-nya dan lain sebagainya, lalu training center juga besar dananya dan lain sebagainya. Jadi ya memang tidak menutup kemungkinan 1,5 ini bisa lebih atau memang bisa kurang dari itu. Tapi yang jelas ya intinya dulu aja lah, kita tunggu siapa yang akan menjadi calon investor atau calon sponsor utama PT PBB yang akan bekerja sama untuk membenahi semua mimpi itu gitu ya teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan ya terjawab pertanyaannya. Kalau ada yang masih bingung, mangga dimanfaatkan kolom komentar di bawah untuk bertanya, untuk sharing, untuk mengemukakan pendapatnya masing-masing, bebas, mangga dengan bahasa yang sopan tentu saja. Dan juga buat teman-teman bobotoh yang memang ingin memiliki merchandise Persib Bandung selama masih ada di etalase kita, itu silahkan dimanfaatkan dengan diskon yang khusus hanya ada di channel ini ya teman-teman, tidak ada di channel yang lain, atau ya channel yang lain tidak memiliki produk selengkap kita gitu. Nah ini mangga dimanfaatkan saja, sama seperti yang sebelumnya, tinggal diklik layarnya, nanti muncul di sebelah kiri layar teman-teman bobotoh, dipilih saja produknya, disesuaikan dengan budget yang dimiliki ya, minimal dilihat dulu saja, kalau ada yang suka, menarik, sudah klik, mangga langsung dibeli saja, karena diskonnya harus lewat channel ini belinya gitu ya. Jadi ya udah langsung diklik, nanti masuk ke platform ya Shopee gitu ya teman-teman. Jadi bisa langsung check out di situ. Mungkin itu dulu saja, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.